Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala al-mursalin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah mulai pekan depan kita sudah masuk dalam penilaian tengah semester. Maka hari ini adalah materi terakhir sebelum PTS. Untuk materi yang diujikan di PTS adalah bab mulai dari bab 6, 7, dan 8. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Hari ini kita akan pelajari pemanasan global, di mana pemanasan global salah satu penyebabnya disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang kita lakukan. Dan pemanasan global merupakan dampak dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Bagaimanakah penyebab dan dampak dari pemanasan global akan kita pelajari sesaat lagi. Mari kita masuki pelajaran kita pada saat ini. Semuanya semoga menyimak ya sampai akhir dan selalu semangat dalam belajar. Insyaallah ketika kita belajar, Allah akan terus meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah peta konsep dari pemanasan global, mulai dari penyebabnya, dampaknya, dan upaya pengendaliannya. Pengertian pemanasan global. Apakah pemanasan global itu? Di sini dijelaskan bahwa pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Gejala terjadinya pemanasan global bisa diamati dan dirasakan. Misalnya, terjadinya pergantian musim yang tidak bisa diprediksi. Dahulu, pada saat Bapak masih kecil, ya, misalnya seusia SD, guru ketika itu menjelaskan bahwa musim hujan itu terjadi pada saat bulan-bulan yang sudah masuk September, Oktober, November, Desember yang ada berbernya. Tetapi saat ini kita bisa benar-benar merasakan musim hujan ya, mengalami kemunduran, yaitu di bulan November, Desember itu pun intensitasnya masih terlalu rendah dan baru berasa ketika kita sudah masuk bulan Januari dan Februari. Maka di sini teman-teman sudah terbukti bahwa pergantian musim memang sudah tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa memastikan apakah ini Januari Februari merupakan musim hujan. Kita tidak tahu 10 tahun lagi apakah sama atau tidak. 20 tahun lagi apakah sama atau tidak. Karena ketika Bapak kecil sekitar 20 tahun yang lalu sudah berbeda dengan saat ini. Selanjutnya, sering terjadi angin puting beliung ya,
ketika kita mengalami hujan, pasti kita mengalami ada hujan angin ya belakangan ini, dan cukup sering ketika hujan terjadi hujan angin. Kemudian terjadi banjir ya, teman-teman kemarin sudah merasakan ya, ada beberapa teman-teman yang mengalami banjir. Kemudian kekeringan di wilayah yang tidak biasa mengalaminya. Nah, ini perlu kita waspadai teman-teman ya. Dan juga terumbu karang menjadi memutih. Kenapa? Karena disebabkan suhu meningkat. Nah, ini adalah penyebabnya teman-teman. Penyebab terjadinya pemanasan global. Apa itu? Disebut sebagai efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Di sini teman-teman bisa lihat dalam gambar ya, seharusnya gas-gas yang dibuang itu diteruskan keluar angkasa. Tapi karena di atmosfer kita terlalu penuh dengan gas-gas yang sifatnya memerangkap panas, apa sajakah gas-gas tersebut? Kita akan bacakan di slide berikutnya. Nah, seperti diketahui bahwa atmosfer mengandung banyak gas seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, uap air, hidrofluorokarbon, dan sulfur fluorida. Nah, gas-gas ini memiliki sifat memerangkap panas, artinya panasnya akan dipantulkan kembali teman-teman. Ya, sehingga panas dipantulkan oleh permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke angkasa. Kenapa? Karena gas tersebut mengumpul di atmosfer. Nah, gas-gas ini sebenarnya berasal dari kendaraan-kendaraan kita teman-teman, yang terutama dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi ya. Sebagaimana pada cerita yang di bab sebelumnya pernah disampaikan bahwa dahulu pada tahun 1980-an di daerah Bogor, terutama di kampus IPB, Institut Pertanian Bogor di Dramaga, pada tahun tersebut itu masih dingin teman-teman, masih sangat dingin ya. Tetapi pada saat Bapak kuliah dulu tahun 2003, diceritakan oleh dosen Bapak bahwa Bogor sudah sangat panas ya, sudah sangat panas, terutama di daerah Dramaga. Kenapa? Karena disebabkan banyaknya kendaraan, terutama angkutan umum yang semakin banyak dan meningkat terus-menerus. Akibatnya sejak tahun 80-an hingga tahun 2003 ya, terjadi pembuangan gas karbon dioksida ya ke atmosfer, sehingga menyebabkan ya terjadi pemanasan terhadap wilayah tersebut secara terus-menerus. Dan kenapa kita juga mengalami panas Bekasi Jakarta? Kenapa? Karena di sini angkutan umum ataupun kendaraan sangat luar biasa banyak. Selain itu, ada juga efek dari asap pabrik. Ya, merupakan bentuk gas yang menyebabkan panas semakin tinggi. Selain itu, di perkotaan juga kita banyak menggunakan AC, disebabkan karena kita merasa kepanasan sehingga kita menggunakan AC. Ingat, AC salah satunya adalah yang memiliki andil dalam
pemanasan global. Ya, kenapa? Karena AC membuang gas CFC, klorofluorokarbon. Maka teman-teman beralihlah kepada alat-alat elektronik yang ramah lingkungan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ikut andil dalam merusak lingkungan, terutama yang menciptakan terjadinya pemanasan global. Dan gas-gas tersebut ya yang tadi disebutkan itu disebut sebagai gas rumah kaca yang berperan dalam menimbulkan pemanasan global. Di sini bisa diperhatikan teman-teman, apa saja sih sumber gas-gas tersebut. Bisa dilihat yang pertama itu ada industri sekitar 16,8%, bahan bakar transportasi itu 14%, kemudian dari pertanian itu 12,3%, dan lain-lainnya. Maka teman-teman ya, sekali lagi kita sudah masuk di era pemanasan global. Maka penting bagi kita untuk mengubah perilaku kita. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan bicara tentang apa sih dampak terjadinya pemanasan global. Nah, dampak yang pertama adalah terjadinya perubahan cuaca dan iklim. Diawali mulai dari gunung es akan mulai mencair. Ya, di daerah kutub itu banyak sekali gunung-gunung es. Ya, dan mungkin kalau teman-teman perhatikan di beberapa video-video di TV sudah mulai menimbulkan atau sudah mulai memperlihatkan kepada kita bahwa gunung-gunung es memang sudah mulai mencair. Dan akan lebih sedikit es yang terapung di laut. Di daerah subtropis, bagian pegunungan yang ditutupi salju akan semakin sedikit, serta salju akan cepat mencair. Contohnya yang ada di Indonesia adalah melelehnya es di puncak Jaya Wijaya di Papua. Ini menandakan kalau memang suhu di Indonesia sudah mulai meningkat. Dan efeknya akan mengakibatkan curah hujan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Dan air tanah akan menjadi lebih cepat menguap sehingga beberapa daerah menjadi lebih kering dari sebelumnya. Berarti dampak pemanasan global akan menyebabkan terjadinya kekeringan. Artinya kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, teman-teman. Maka mulai saat ini sekali lagi kita harus mengubah perilaku diri kita. Angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda, sehingga terjadi angin puting beliung yang lebih besar. Pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Terjadi hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Dan hujan yang kita rasakan saat-saat ini sudah disampaikan oleh BMKG merupakan kondisi hujan yang tergolong dalam tingkat ekstrim, teman-teman. Dan ini sekali lagi adalah dampak dari pemanasan global. Dampak pemanasan global lainnya adalah
kenaikan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volume air laut akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Peningkatan tinggi muka air laut 30% berasal dari pencairan es, dan sisanya berasal dari permukaan air akibat peningkatan suhu. Dampak berikutnya dari pemanasan global adalah menurunkan hasil pertanian. Tadi sudah disampaikan bahwa di antaranya yang menjadikan tanah kering itu adalah karena perubahan cuaca dan iklim. Nah, perubahan cuaca iklim ini akan menjadikan tanah menjadi kering. Kekeringan di wilayah pertanian itu akan mengakibatkan tanaman pertanian rusak. Nah, kemudian juga banjir di wilayah pertanian akan merendam tanaman pertanian yang mengakibatkan gagal panen. Ini adalah akibat dari pemanasan global. Ketika musim panas, maka akan terjadi kekeringan, dan ketika musim hujan, maka bisa menyebabkan terjadinya banjir. Disebabkan apa? Disebabkan karena cuacanya mengalami cuaca ekstrim. Kerawanan pangan akan meningkat di wilayah yang rawan bencana kering dan banjir. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan hama dan penyakit yang meningkat populasinya akibat perubahan iklim. Nah, kali ini apa sih dampak pemanasan global terhadap hewan dan tumbuhan? Nah, pada hewan dan tumbuhan akan terkena dampaknya juga, ya. Apa itu? Yaitu hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi akan mengalami kepunahan. Kepunahan spesies organisme akan mengurangi keanekaragaman hayati. Jika banyak organisme yang punah, ekosistem menjadi tidak stabil. Artinya teman-teman, ketika ada satu hewan mati, misalnya satu kelompok hewan punah, maka rantai makanannya akan menjadi terputus. Kalau terputus, maka bisa mengakibatkan kepunahan secara terstruktur, artinya berkelanjutan terus-menerus. Kenapa? Karena disebabkan rantainya ada yang putus. Maka di sini teman-teman perlu kita perhatikan, ya. Kita juga harus peduli terhadap hewan dan tumbuhan, ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan saat ini menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi atau mengalami dampaknya, yaitu mengalami kepunahan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah dampak dari pemanasan global, yaitu pengaruh terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, meluasnya penyebaran penyakit, contohnya demam berdarah dan malaria. Kemudian juga meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas seperti stres, stroke, dehidrasi, jantung, dan ginjal. Meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan karena udara yang lebih hangat, memperbanyak polutan seperti spora jamur dan serbuk sari tumbuhan. Meningkatnya penyakit infeksi yang semula menginfeksi hewan kemudian dapat menginfeksi manusia. Contohnya adalah flu burung dan flu babi. Dan mungkin bisa jadi penyakit COVID saat ini yang sedang mewabah juga merupakan bagian dari dampak pemanasan
global. Kenapa? Karena diidentifikasi awalnya COVID itu hanya terjadi pada hewan tertentu, yaitu misalnya adalah kelelawar. Dan sekarang juga menginfeksi manusia. Ya. Dan ini menjadi salah satu teori ya teman-teman, ya, menjadi salah satu teorinya. Maka sudah saatnya bagi kita untuk mengkampanyekan, ya, mengubah perilaku diri kita, ya, sehingga dampak pemanasan global menjadi tidak terus-menerus kita alami. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yaitu hemat listrik, ya. Apa hemat listrik yang kita lakukan? Ya, misalnya penggunaan AC, penggunaan kulkas, penggunaan alat-alat elektronik yang menghasilkan gas-gas CFC, ya, gas klorofluorokarbon. Jangan sampai, ya, kita menggunakan alat listrik yang menggunakan gas CFC terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika kita gunakan gas CFC, maka dia akan menghasilkan gas buangan CFC yang lebih banyak lagi, ya. Maka teman-teman, ini harus kita ubah perilaku kita harus hemat listrik, ya. Dan listrik juga menggunakan bahan bakar, ya, dari minyak bumi juga, ya. Meskipun saat ini sudah mulai beralih ke gas, ya, tetap kita harus memperhatikan kondisi listrik kita. Jangan sampai kita menggunakan listrik yang berlebihan, ya. Kemudian kita harus menanam pohon. Nah, alhamdulillah di wabah COVID-19 ini banyak sekali aktivitas-aktivitas, ya, yang menunjukkan mulai banyak orang yang memelihara tumbuhan. Tetapi ini harus terus digalakan, ya. Kalau bisa kita menanam pohon-pohon yang besar, ya. Supaya apa? Supaya bisa menyerap karbon dioksida lebih banyak. Kenapa? Karena tumbuhan itu bisa menyerap karbon dioksida, ya, karbon dioksida yang berasal dari asap kendaraan, ya. Dengan demikian ketika kita banyak pohon, maka karbon dioksida yang ada di alam akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Maka teman-teman, penting bagi kita di rumah terutama untuk menyediakan tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil. Maka di sini insya Allah, ya, Bapak mengajak pada teman-teman semua, kita kalaupun menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, ya, diusahakan untuk hal-hal yang memang kita perlukan saja, ya. Kalau hanya untuk sekedar main-main, lagi gabut, ya, nggak jelas, ya, teman-teman bisa lakukan hal yang lebih bermanfaat, ya, daripada harus memakai kendaraan kemudian kita menimbulkan apa teman-teman, ya, asap kendaraan tersebut, ya. Dan kalau teman-teman bisa, ya, beralihlah ke kendaraan yang menggunakan listrik sebagai alat geraknya, ya. Saat ini sudah mulai banyak, ya, seperti sepeda listrik, ya, motor listrik, mobil listrik pun sudah tersedia. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memiliki kendaraan yang memiliki alat geraknya dari listrik, ya, sehingga kita bisa mengurangi dampak dari pemanasan global. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas hari ini adalah mengerjakan tugas latihan evaluasi bab pemanasan global, ya, bagian pilihan ganda saja.
Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA pribadi ataupun melalui forum Google Classroom. Tetap semangat semua untuk teman-teman di rumah ya, dan persiapkan diri untuk mengikuti penilaian tengah semester. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.